Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Abdul dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai hasil tugas kami yang berjudul IT Risk Management. Nah, anggota kelompok 2 yaitu terdiri dari Anastasia Citra Dewi, Kathleen Laurencia Suherman, dan Nasya Oktaviani dan Evi Febriansari. Risk management adalah penerapan dari prinsip-prinsip manajemen risiko terhadap perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk dapat mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Risiko-risiko yang dikelola meliputi kepemilikan, operasional, keterkaitan dampak, dan penggunaan dari teknologi informasi pada sebuah perusahaan. Merupakan proses yang digunakan untuk mengurangi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam infrastruktur IT yang ada atau sistem yang diterapkan dalam organisasi. Manajemen risiko memegang peranan penting sebagai tindakan perlindungan aset sistem dan teknologi informasi. Manajemen risiko meliputi 3 proses besar, yaitu yang pertama ada risk assessment, merupakan proses awal dalam manajemen risiko untuk menetapkan tingkat ancaman yang potensial dan risiko yang ada dalam SDLCIT. Yang kedua ada risk mitigation, merupakan langkah yang melibatkan usaha untuk memprioritaskan, mengevaluasi, dan menjalankan kontrol atau pengendalian yang dapat mengurangi risiko yang tepat yang diinisiasi dari proses risk assessment. Yang ketiga ada evaluation and assessment, adalah evaluasi dan penilaian ulang terhadap risiko yang ada dan yang telah terjadi. Selanjutnya ada hambatan umum terhadap data dan sistem teknologi informasi. Yang pertama ada kerusakan perangkat lunak dan perangkat keras. Kerusakan fisik, cacat, atau malfungsi dapat mengganggu operasi dan menyebabkan hilangnya data. Kemudian ada malware, virus, spam, scam, and phishing. Perangkat lunak berbahaya, virus, spam, penipuan, dan serangan phishing dapat membahayakan keamanan data dan menyebabkan kerugian finansial. Selanjutnya ada human error, merupakan kesalahan yang dilakukan karyawan atau pengguna dapat menyebabkan pelanggaran data, kegagalan sistem, atau hilangnya data. Selanjutnya ada criminal threats, merupakan serangan yang disengaja oleh hacker, penipu, atau pelaku jahat lainnya dapat menyebabkan kerusakan serius. Selanjutnya ada kerusakan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama, kerusakan perangkat keras. Ini mencangkup kerusakan fisik, cacat, atau kegagalan fungsi pada komponen seperti hard drive, memori, atau perangkat jaringan. Yang kedua ada kerusakan perangkat lunak. Ada bug perangkat lunak, masalah kompatibilitas atau versi ketinggalan zaman dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem, kerusakan, dan hilangnya data. Yang ketiga ada pemadaman listrik. Pasokan listrik yang tidak dapat diandalkan dapat mengakibatkan hilangnya data atau rusaknya data akibat penghentian yang tidak terduga. Yang keempat ada bencana alam, ada banjir, gempa bumi, kebakaran, atau bencana alam lainnya dapat merusak perangkat keras dan mengganggu operasi. Selanjutnya ada malware, komputer virus, spam, scams, and phishing. Malware ini termasuk virus, worm, trojan, dan ransomware yang dapat menginfeksi sistem, mencuri data, atau mengganggu operasi. Ada virus yang dimana adalah program replikasi diri yang dapat menyebar dengan cepat yang menyebabkan kerusakan signifikansi. Ada juga spam, yaitu pesan elektronik yang tidak diinginkan atau tidak diminta seringkali berisi tautan atau lampiran yang berbahaya. Ada juga scam, yaitu skema penipuan yang dirancang untuk mengelabui pengguna agar mengungkapkan informasi sensitif atau mengirimkan uang. Selanjutnya ada human error, yaitu tindakan yang tidak disengaja. Kesalahan yang dilakukan oleh karyawan atau pengguna dapat menyebabkan penghapusan data yang tidak disengaja, kesalahan konfigurasi sistem, atau pelanggaran keamanan. Yang kedua, kurangnya pelatihan. Pelatihan yang tidak memadai tentang praktik terbaik keamanan dan penggunaan sistem TI yang tepat dapat meningkatkan risiko kesalahan manusia. Yang ketiga, ada rekayasa sosial, di mana peretas dapat menggunakan teknik rekayasa sosial untuk memanipulasi orang agar dapat mengungkapkan informasi sensitif atau memberikan akses ke sistem. Selanjutnya itu ada hacker, fraud, denial of service, dan staff dishonesty. Hacker adalah orang-orang secara tidak sah menerobos ke dalam sistem komputer.
fraud adalah penggunaan komputer untuk memanipulasi data untuk kepentingan yang melanggar hukum. Denial of service adalah serangan online yang membuat pengguna tidak dapat mengakses situs tertentu. Lalu staff dishonesty, pencurian data atau informasi penting oleh karyawan internal. Lalu ada fokus IT risk management. IT risk management tidak hanya berfokus tentang penanganan terhadap risiko dan dampak negatif dari hambatan-hambatan di atas terhadap operasional perusahaan. Dalam hal value, sebuah perusahaan tetapi juga dapat memberikan keuntungan potensial. Lalu ada risk assessment. Yang pertama itu identifikasi aset, tentukan aset penting yang perlu dilindungi termasuk perangkat keras, perangkat lunak, data, dan aplikasi. 2. Mengidentifikasi ancaman. Mengidentifikasi potensi ancaman yang dapat mengeksploitasi kerentanan dan merugikan organisasi. 3. Menganalisis kerentanan, menilai kelemahan dalam sistem TI yang dapat dieksploitasi oleh ancaman yang menyebabkan dampak potensial. 4. Mengevaluasi dampak. Tentukan potensi konsekuensi dari setiap risiko, termasuk dampak finansial, operasional, reputasi, atau hukum. Selanjutnya, risk mitigation, yaitu terdiri dari kontrol keamanan, yaitu terapkan langkah-langkah keamanan seperti firewall, sistem deteksi intrusi, kontrol akses, dan enkripsi untuk melindungi asisten dan data. Lalu yang kedua, manajemen kerentanan, yaitu identifikasi dan kemungkinan kerentanan pada perangkat lunak dan perangkat keras secara berkala untuk mencegah eksploitasi. Lalu yang ketiga, pelatihan kesadaran, yaitu mendidik karyawan dan pengguna tentang risiko keamanan dan praktik terbaik untuk mengurangi kesalahan manusia dan serangan phishing. Selanjutnya, evaluation and assessment, yaitu terdiri dari identifikasi aset dan ancaman, yaitu dengan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh aset IT perusahaan beserta potensi ancaman yang mungkin terjadi. Yang kedua, analisis kerentanan dan dampak, yaitu evaluasi celah keamanan sistem melalui pengujian dan analisis mendalam untuk memahami potensi dampak terhadap bisnis. Lalu yang ketiga, mitigasi dan monitoring, yaitu terapkan dan pantau kontrol keamanan yang sesuai untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi. Nah, kesimpulan dari presentasi ini yaitu IT Risk Management adalah proses penting dalam mengelola risiko terkait teknologi informasi di perusahaan untuk melindungi aset dan menjaga operasional. Proses utamanya meliputi penilaian risiko, mitigasi risiko, dan evaluasi berkelanjutan. Hambatan umum termasuk malware, virus, human error, serta ancaman kriminal seperti hacking dan fraud. Lalu fokus utamanya adalah mengurangi dampak negatif risiko sekaligus meningkatkan keamanan dan nilai perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk absen di kolom komentar dan juga mengisi link kuis sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terima kasih.